Tes tes. Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Oke Brad, sebuah film berjudul Kru ini akan menceritakan tentang 3 wanita yang bosan miskin dan sakit hati karena berbulan-bulan gak mendapat gaji. Mereka pun melakukan aksi pencurian yang sangat-sangat beresiko. Wah, menarik deh buat disimak. Skuy langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Yuk sama-sama yuk. Gaskeun. Mantap. Di bandara kota Mumbai, India, terlihat semua orang sangat sibuk, mulai dari memberikan perpisahan dan ada juga yang menyambut kedatangan. Di tengah-tengah itu, petugas bandara baru aja mendapat informasi dari orang dalam maskapai Kohinoor Airlines bahwa terjadi penyelundupan emas batangan oleh para pramugari. Petugas bea cukai bandara bernama Mala mulai menindaklanjuti lalu membawa 3 pramugari yang informan sebutkan yaitu Jasmine, Divya, dan Gita untuk diinterogasi. Mereka sangat gugup dan sangat ketakutan karena gak menduga telah dituduh menjadi penyelundup emas dan tentu aja terancam akan dipenjara jika sampai terbukti. Nah, sebelum lebih jauh, kita kenalan dulu yuk dengan 3 wanita cantik Amburahoy ini. Dimulai dengan Divya yang merupakan anak cerdas dan dulu sering jadi juara kelas. Sejak kecil Divya tinggal di tempat yang jauh dari ibu kota yang punya bandara tapi udah sangat gak layak. Divya bercita-cita menjadi seorang pilot dan bermimpi bisa mendaratkan pesawat di bandara dekat rumahnya itu. Papa ne loan liya aur maine India ke top flying school mein admission. Singkat cerita, Divya akhirnya telah menyelesaikan sekolah penerbangan, tapi karena lowongan menjadi seorang pilot gak kunjung ada, sedangkan keluarganya lagi mengalami kesulitan ekonomi, terpaksa neneng Divya melamar menjadi seorang pramugari. Tapi demi gak menghancurkan hati orang tua, Divya berpura-pura telah keterima menjadi seorang pilot. Graduate hote economy ki lag gayi part. Sementara itu Gita berasal dari keluarga yang kaya, tapi karena bertengkar dengan sang adik, Gita memutuskan keluar dari rumah dan hidup tanpa bayang-bayang keluarga. Meskipun begitu, Gita dengan mudah diterima menjadi seorang pramugari karena Gita adalah Miss India. Gita menjalani pekerjaan sebagai pramugari dengan sangat bersungguh-sungguh demi menghidupi keluarga. Gitu? Chhad yaar, bunk maar le aaj. Di sisi lain yang paling cantik yaitu Teteh Jasmine ternyata merupakan anak broken home karena orang tuanya bercerai dan akhirnya tinggal bersama sang kakek. Dikarenakan kondisi sang kakek gak kaya-kaya banget, Jasmine terpaksa memanfaatkan kecerdasan untuk mencuri kunci jawaban ujian sekolah dan menjual kepada teman-teman demi memenuhi kebutuhan. Tapi Jasmine bukan seorang pencuri biasa, dia bahkan bisa menyuap kepala sekolah yang udah mengetahui aksinya. Wah, gila. Paisa cheez hi aisi hai. Saat dewasa, Jasmine mulai berbisnis parfum, tapi Jasmine sangat kewalahan dan membuat banyak pengiriman pesanan terlambat. Usaha yang dibangun Jasmine pun bangkrut dan akhirnya Jasmine memilih menjadi seorang pramugari. Aur jo khush hote hain, unke paas paisa nahi hota. Kembali ke masa sekarang di mana Divya, Gita, dan Jasmine udah berada di ruang interogasi. Di sana Mala terus memaksa mereka agar mengaku agar nanti bisa mendapatkan keringanan hukuman. Ye sab karne ka zarurat kya tha? Demi mengetahui kenapa para pramugari cantik ini dituduh menyelundupkan emas, kita flashback ke 6 bulan yang lalu saat mereka baru mendapat gaji. Meski banyak orang menyebut menjadi pramugari bisa mendapatkan gaji besar, tapi pada kenyataannya mereka mendapat gaji kecil dan tunjangan dipotong karena maskapai lagi mengalami masalah keuangan. Diwali ke bonus ke sath-sath sab kuch clear ho jayega. Pakka. Gita protes kepada supervisor bernama Rajvansi terkait gaji yang diterima bulan ini karena betul-betul jauh dari gaji yang seharusnya. Akhirnya karena gaji yang gak sesuai, para pramugari bekerja dengan sangat gak semangat. Gita yang memiliki kecemasan berlebih selalu takut terjadi apa-apa dalam pesawat, apalagi para penumpang terkadang sering bersikap aneh-aneh.
Sementara itu Jasmine sangat iri dengan orang-orang yang punya penghasilan besar dan bisa belanja tas mewah dan menguploadnya di Instagram. Jasmine terkadang diam di depan toko tas mewah, bahkan berfoto dengan tas belanjaan orang agar dikira udah sukses. Meskipun pada kenyataannya semua itu hanyalah kepalsuan. Ah, banyak kok yang gitu. Beberapa saat kemudian, para pramugari dikagetkan dengan Mamang Rajvansi yang mendadak tergeletak. Jasmine meminta Divya agar memberikan nafas buatan, tapi sontak Divya langsung mual karena gak sudi beradu bibir dengan Rajvansi yang sering makan daging domba. Kemudian Gita akan melakukan CPR, tapi sontak dia sangat terkejut karena Rajvansi ternyata menyembunyikan emas batangan di balik bajunya. Tentu mereka semua sangat bingung apa yang sebenarnya terjadi, dan tiba-tiba Jasmine berpikir untuk mencuri emas batangan itu. Jasmine berkata bahwa ini adalah kesempatan karena gak akan ada orang yang tahu dan perbuatan Rajvansi tentu ilegal. Jasmine membujuk Divya dan Gita agar mengambil emas tersebut. Ya, hitung-hitung sebagai pengganti karena gak mendapat gaji yang layak. Tetapi Divya dan Gita sangat ketakutan karena jika sampai ketahuan mereka bisa dijebloskan ke dalam penjara. Gita pun melarang keras Jasmine jangan sampai mengambil emas-emas itu. सर दुल्हन की तरह सजा हुआ था बूढ़ा. Beberapa saat kemudian mayat Rajvansi udah diamankan beserta emas batangan yang jumlahnya 12 batang dengan berat masing-masing 1 kilogram dengan kisaran harga sekitar 20 miliar rupiah lah. Di sana secara gak sengaja Divya melihat seseorang yang dulu dia kenal semasa sekolah dan saat ini menjadi kepala bea cukai bernama Jaifir. Divya teringat dengan masa lalu di mana dulu saat di sekolah asik sensor dengan Jaifir. Aduh. Jaifir mendekati Divya lalu meminta agar menuliskan nomor telepon karena siapa tahu nanti Jaifir ada perlu. Jaifir berharap bisa lebih sering bertemu karena momen yang pernah mereka lakukan dulu masih terngiang-ngiang di kepala. Kemudian Gita bercerita pada suaminya bahwa tadi dia menemukan Rajvansi menyelundupkan 12 emas batangan. Gita gak habis pikir padahal Rajvansi udah bau tanah tapi tetap nekat melakukan kejahatan. Mendengar itu suami Gita berkata gak banyak orang yang bisa tahan apalagi diiming-imingi oleh banyak uang. Di sisi lain, Jasmine pulang ke rumah untuk istirahat karena hari ini gak melanjutkan penerbangan. Tapi baru aja tiba, dia ditagih oleh pemilik kontrakan karena udah 2 bulan ini belum membayar. Jasmine pun mengeluarkan jam tangan mewah dari dalam tas yang dia curi dari salah seorang penumpang, kemudian diberikan pada pemilik kontrakan untuk membayar tunggakan. Sementara itu Divya juga baru tiba di rumah dan mendapat kabar bahwa mobil orang tuanya telah dijual. Divya sangat kecewa karena ternyata mobil itu dijual demi membayar hutang saat Divya sekolah penerbangan dulu. Pada keesokan hari Gita pergi ke pasar tapi dia gak sengaja bertemu dengan teman pramugarinya dulu yang kita sebut aja Mimin aja lah ya. Mereka pun saling berbincang karena udah lama gak ketemu. Bahkan Mimin malah curhat tentang suaminya. मच्छर की तरह. Di tempat lain Divya membaca koran yang menyebutkan jika maskapai tempatnya bekerja akan mengalami kebangkrutan. Divya pun langsung menonton berita di mana saat ini pemilik maskapai bernama Vijay lagi diwawancara mengenai perusahaannya yang akan bangkrut. Akhirnya Gita menemui manajer maskapai Kohinoor Airlines untuk menanyakan apakah benar perusahaan akan bangkrut. Dikarenakan takut kalau ujuk-ujuk bicara, seperti biasa Gita meminum obat penenang dan berencana akan menabrakkan diri ke mobil manajer dan kemudian Gita akhirnya bisa ngobrol langsung dengan Pak Manajer yang kita sebut aja
Bahlil aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, dan menanyakan apakah perusahaan benar-benar diambang kebangkrutan. Bahlil berkata itu hanya rumor karena gak mungkin maskapai terbaik kedua di Asia bisa bangkrut. Bahlil terus nyerocos tapi malah blunder karena ternyata pada kenyataannya maskapai akan segera bangkrut. Pada malam hari, Gita mengajak Divya untuk membawa barang apapun yang ada di gudang sebagai pengganti jika nanti gak mendapat pesangon. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh Jasmine dan langsung menenangkan Gita. Mereka pun minum tipis-tipis sambil ngemil kacang agar pikiran bisa lebih tenang. Gita dan Divya saling curhat di mana mereka mengalami kesulitan dan bingung harus ngapain jika sampai maskapai bangkrut. Melihat dua temannya sangat memprihatinkan, Jasmine memberitahu bahwa ternyata Rajvanshi telah melakukan penyelundupan emas selama 4 tahun. Jasmine menunjukkan HP milik Rajvanshi yang dia curi saat dalam pesawat demi mencari tahu dengan siapa Rajvanshi bekerja. Jasmine berkata bahwa Rajvanshi hanya mengirim pesan ke nomor yang sama sebelum melakukan penerbangan. Sontak Gita langsung mengambil HP tersebut lalu menghubungi nomor itu demi mengetahui siapa orang yang bekerja sama dengan Rajvanshi. Ternyata selama ini Rajvanshi diperintah oleh Bahlil. Halo? Akhirnya mereka menemui Bahlil untuk mengkonfirmasi soal penyelundupan emas batangan. Awalnya Bahlil berpura-pura gak tahu dan dengan watados alias wajah tanpa dosa berkata gak mengerti dengan apa yang mereka maksud. Kemudian Jasmine menunjukkan HP milik Rajvanshi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Bahlil. Mereka pun bernegosiasi dan gak akan melaporkan kejahatan Bahlil asalkan dilibatkan untuk ikut menyelundupkan emas batangan. Mendengar hal itu Bahlil tertawa karena berpikir perempuan gak akan bisa kerja, tapi tiba-tiba Neneng Divya langsung mencekiknya dari belakang. Akhirnya Bahlil memberikan alamat kantor dan meminta mereka agar besok datang. Pada keesokan hari, mereka mendatangi kantor Bahlil dan tanpa basa-basi, Bahlil langsung menyodorkan 12 emas batangan. Melihat itu mereka hanya bisa diam dan sangat berharap untuk bisa memilikinya. Bahlil berkata saat mereka nanti tiba di bandara tujuan, segera pergi ke Terminal 2 karena di sana Bahlil udah punya petugas bea cukai yang dia percaya. Dari sana mereka berkumpul di rumah Divya karena bingung harus diapakan semua emas batangan itu. Jasmine berkata agar melakukan percis seperti yang dilakukan oleh Rajvanshi, toh dia juga udah sukses gak ketahuan selama bertahun-tahun. Tapi karena petugas bea cukai dan polisi udah tahu, mereka pun memikirkan cara lain agar bisa membawa emas tanpa ketahuan. मैं बस इमेजिन कर रही हूँ कि हम पे नोटों की बरसात हो. Jasmine mengambil sebuah coklat agar bisa berpikir lebih jernih dan seketika berkata bahwa emas batangan itu bisa dilebur. Mereka pun akhirnya terpikir akan melebur emas batangan itu dan akan dibalut dengan coklat agar gak ketahuan. Wah, jenius! Beberapa hari kemudian, mereka berhasil melebur semua emas batangan lalu membentuk menjadi bulat seperti permen coklat. Mereka melapisi emas itu dengan coklat dan memasukkannya ke dalam kemasan, dan agar lebih aman, mereka juga memasukkan beberapa kemasan berisi coklat asli. Singkat cerita, mereka berhasil menjalankan tugas pertama lalu diberikan imbalan yang sangat besar oleh Bahlil. For your information ya Brad, jadi pramugari di sana gak masuk ke pengecekan metal detektor, makanya mereka bisa aman gitu. Mereka pun terus menyelundupkan emas hingga penghasilannya naik berkali-kali lipat dan akhirnya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dari penghasilan itu, Divya bisa membeli mobil dan mengirim uang bulanan untuk orang tuanya. Sementara itu Jasmine akhirnya bisa membeli tas branded dan menjadi sosialita di Instagram, sedangkan Gita bisa membantu adik iparnya mendapatkan pekerjaan karena menyogok orang dalam.
Beberapa waktu kemudian mereka bertiga mengalami masalah di mana Mala udah mulai curiga dengan gelagat mereka. Mengetahui Mala yang bukan singkatan dari Mak Lampir ini akan memeriksa koper setiap kru pesawat membuat Gita sangat panik. Bahkan Divya sampai keringetan. Mala pun memeriksa koper milik Gita dan hampir membuat nafasnya berhenti karena Mala menemukan coklat. अरे वाह Gak mau sampai ketahuan saat Jasmine melihat Jaifir datang, dengan cepat dia melambaikan tangan Divya agar Jaifir membantu. Akhirnya karena Jaifir punya perasaan kepada Neneng Divya, Jaifir meminta agar Mala menghentikan pemeriksaan dan mempersilahkan mereka masuk ke pesawat. Pada keesokan hari, Divya makan malam bersama Jaifir untuk mengenang masa-masa sekolah dulu. Di sana Jaifir sama sekali gak basa-basi dan mengajak Divya untuk minum bir seperti yang sering mereka lakukan dulu. Jaifir mulai menggoda Divya, mengajaknya sensor seperti yang dilakukan di sekolah. Jaifir berkata kali ini gaya bermainnya udah jago. Anjir, kok udah jago, dan bisa membuat Divya puas. Aduh. अंकित कोमल 1 minggu kemudian para pegawai akhirnya gajian, tapi seperti biasa selain Divya, Jasmine, dan Gita, para kru lain gak senang karena gaji mereka kecil. Salah seorang pramugari bernama Komal bercerita akan memindahkan anaknya dari sekolah swasta ke sekolah negeri karena udah gak sanggup lagi membayar SPP. Gita mencoba menenangkan mereka bahwa semua ini akan kembali normal dan kondisi perusahaan akan membaik. Pada suatu malam, Jasmine, Gita, dan Divya berpesta di sebuah klub sambil merayakan hari ulang tahun Jasmine. Mereka menghamburkan banyak sekali uang sampai-sampai mabuk berat karena kebanyakan minum. Bahkan Jasmine membeli champagne dengan botol berukuran jumbo banget agar bisa minum dengan puas. Dalam perjalanan pulang mereka gak sengaja berpapasan dengan Komal dan tentu Komal gak habis pikir kok bisa-bisanya mereka berpesta. Komal hanya bisa diam dan sangat iri pada mereka. Kembali ke masa sekarang di mana Divya, Gita, dan Jasmine masih diinterogasi oleh Mala. Salah seorang pejabat kepala bandara mendatangi Jaifir karena penahanan para pramugari telah membuat pesawat ditahan selama 6 jam. Kemudian Jaifir mencoba menenangkan kepala bandara demi membuktikan informasi dari informan soal penyelundupan emas. Jaifir juga sangat gak percaya Divya melakukan itu, bahkan Jaifir berani menjamin. सर वैसे तो आजकल किसी का भरोसा नहीं है लेकिन Gak lama petugas bandara memberitahu bahwa di pesawat sama sekali gak ditemukan emas meskipun udah mencari ke semua tempat mulai dari toilet hingga tempat sampah. Malah memanggil salah seorang petugas agar mengeluarkan semua sampah yang ada. Setelah terus dicari, akhirnya Mala menemukan coklat yang diduga kuat adalah emas yang diselundupkan. Dari sana Mala kembali ke ruang interogasi membawa coklat itu dan langsung memakannya di hadapan 3 pramugari tersebut. Mereka sangat gelisah dan memperhatikan saat Mala memakan coklat itu dan kemudian sejenak kita kembali ke 6 jam sebelum pesawat mendarat, di mana Divya mendapat informasi dari Jaifir bahwa pesawat akan putar balik karena akan dilakukan pemeriksaan karena ada informan yang melapor soal penyelundupan emas. Tentu mereka pun panik memikirkan cara agar gak ketahuan dan akhirnya segera menyembunyikan semua emas dalam atap kabin pesawat. Oh, begitu toh. Mala sangat-sangat kesal karena gagal membuktikan padahal dia udah sangat yakin. Mala sempat cekcok dengan kepala bandara karena dia mendapat informasi dari pramugari yang sangat mengenal mereka. Lah, tapi dikarenakan gak ditemukan bukti, akhirnya ketiga pramugari itu pun dibebaskan. Setelah itu Divya, Gita, Jasmine, dan Bahlil hanya bisa diam melihat pesawat yang membawa emas tadi telah terbang tanpa mereka. Dari sana mereka bertiga pulang tapi malah terlibat cekcok karena Divya gak senang Jasmine terus mengupload barang-barang mewah di Instagram karena bisa membuat orang curiga. Divya menjadi marah karena Jasmine malah menghinanya karena telah membohongi orang tua. Merasa gak senang dengan suasana seperti itu, Gita pun meminta mereka keluar dari mobil.
Beberapa hari kemudian hubungan Divya dan Jasmine menjadi gak akur, membuat mereka gak saling tegur sapa. Di saat yang sama Divya mulai curiga bahwa orang dalam yang melaporkan mereka adalah Komal karena sebelumnya pernah bertemu saat pulang dari klub. Satu minggu kemudian mereka bertiga masing-masing mendapat masalah dan yang paling sial yaitu Divya karena sang adik tahu bahwa dia bukan seorang pilot. Divya juga sangat gak enak karena terus membohongi orang tua, tapi jika diberitahu bisa-bisa mereka terkena serangan jantung, Divya diingatkan oleh sang adik agar hidup jujur agar suatu saat nanti bisa berhasil. Secara mengejutkan, ada berita di mana para petugas bandara menemukan emas dalam kabin atap pesawat. Melihat hal itu, Jaifir merasa bersalah karena gak percaya pada Mala dan sangat kecewa kok bisa-bisanya Divya yang dia cintai nekat melakukan itu. Gak lama Jaifir dihampiri oleh Divya untuk menjelaskan soal penyelundupan emas. Jaifir sangat gak menyangka karena Divya yang sekarang bukanlah Divya yang dulu. Dikarenakan udah sangat kecewa, Jaifir meminta agar Divya jangan pernah menemuinya lagi. Sementara itu, Teteh Jasmine baru aja memulai usaha, tapi semangatnya harus pudar karena sang kakek tiba-tiba meninggal. Jasmine gak bisa menahan rasa sedih karena hanya sang kakek keluarga yang dia punya. Semua masalah mereka ternyata menyatukan Divya dan Jasmine kembali hingga mereka pun kembali akur. Pada keesokan hari, mereka mendapat kabar bahwa maskapai Kohinoor Airlines dinyatakan bangkrut karena gagal melunasi semua hutang. Dengan cepat mereka pergi ke kantor untuk menenangkan para pramugari lain. Tapi bukannya senang didatangi, Komal justru marah pada Divya, Gita, dan Jasmine karena hanya pura-pura peduli. Sontak Jasmine berkata bagaimana dia bisa peduli pada orang yang telah melaporkannya pada petugas bea cukai. Tapi Komal langsung membela diri karena bukan dia yang melaporkan mereka. And of course, continue your champagne party. Beberapa saat kemudian, Jasmine merasa bersalah karena udah menuduh Komal, padahal dia juga gak punya bukti. Seketika Divya teringat dengan perkataan Mala bahwa orang yang melaporkan mereka pernah bekerja bareng dan sangat mengenal mereka. Akhirnya Gita menduga bahwa yang melaporkan adalah Mimin karena sebelumnya curhat bahwa Bahlil pergi meninggalkannya setelah Mimin berhenti menjadi pramugari. Oh, dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Mimin adalah mantan istri Bahlil. Mereka segera pergi ke pasar untuk mencari Mimin dan benar aja Mimin lagi bertemu dengan Mala. Setelah Mala pergi dan situasi aman, mereka pun langsung mengejar Mimin. Akhirnya mereka berhasil menangkap Mimin dan membuatnya gak bisa berkata apa-apa. Lalu Gita menanyakan kenapa Mimin tega. Sontak Mimin menangis karena dia sakit hati sama Bahlil. Udah mah gak memberikan nafkah, menceraikan secara sepihak, dan sekarang Bahlil malah punya 4 istri. Waduh. Mala menjelaskan bahwa Bahlil hanya menjadi orang suruhan karena sebenarnya semua emas-emas itu milik Vijay. Tentu mereka sangat terkejut karena selama ini telah membantu orang yang menggaji mereka dengan sangat gak layak. Ditambah sekarang maskapai udah bangkrut dan Vijay juga telah melarikan diri. Beberapa hari kemudian, Divya mengumpulkan Jasmine dan Gita untuk merencanakan aksi pencurian emas milik Vijay. Nah, ini baru seru. Divya memberitahu mereka telah menyelundupkan emas milik Vijay seharga hampir 500 miliar. Jika dirupiahkan, Divya berkata mereka lebih tepatnya gak akan mencuri, tapi ingin balas dendam. Tapi Jasmine sangat ragu karena Vijay punya pengaruh kuat dan pasti sangat sulit jika emasnya dicuri. Berbeda dengan Jasmine, Gita mendukung Divya karena aksi tersebut harus dicoba. चिड़िया चुग गई खेत. We can't be running around trying to catch him. Jasmine memutuskan keluar dari circle karena berpikir bahwa ide mencuri emas Vijay itu mustahil dilakukan. Jasmine mencoba menenangkan diri dan teringat dengan perkataan kakeknya bahwa Jasmine harus punya seseorang yang peduli padanya. Akhirnya Jasmine kembali menemui Gita dan Divya lalu memutuskan akan ikut melakukan aksi pencurian. Bahkan Jasmine akan menjual tas mewah miliknya untuk biaya operasional. Mantap!
1 minggu kemudian mereka tiba di sebuah tempat di mana Vijay berada yang bernama Al-Burj. Tanpa berlama-lama mereka langsung mengikuti Bahlil karena baru aja menyelundupkan emas. Dari kejauhan mereka melihat beberapa koper yang dibawa anak buah Vijay dan menduga semua itu berisi emas batangan. Mereka mengikuti Bahlil sampai ke dalam hotel mewah yang saking mewahnya harga makanan di restoran hotel itu sampai membuat Gita hampir pingsan. Setelah sekian lama akhirnya mereka melihat Vijay yang memberikan kartu akses kamar pada Bahlil. Ternyata di hotel itu anak Vijay akan melangsungkan pernikahan hingga Jasmine berkata bahwa malam pernikahan putri Vijay adalah waktu yang tepat untuk beraksi. Gita teringat dengan adik iparnya yang saat ini bekerja di restoran hotel mewah di Al-Burj. Pucuk dicinta ulam pun tiba, ternyata dia bekerja di hotel yang sama dengan tempat Vijay tinggal. Demi memuluskan aksi, Gita mengajaknya bekerja sama dan akan membayar orang dalam agar bisa menjadi kru hotel. Now that's how we do. एक छोटी सी प्रॉब्लम है Pada keesokan hari, mereka kembali merencanakan aksi pencurian karena untuk menuju kamar Vijay, mereka diawasi lebih dari 100 kamera pengawas. Seketika Divya teringat dengan sang adik yang ternyata punya kemampuan hacking. Dengan cepat Divya menghubungi sang adik agar membantu meretas kamera pengawas dan mengalihkan perhatian penjaga di sana. Adik Divya pun setuju untuk membantu asalkan dibelikan iPhone 18. Lah, 17 aja belum ada. पूरे पैलेस होटल के सिक्योरिटी कैमरा का फीड सर्वर रूम में जाता है. 3 hari kemudian mereka mencari tahu lebih detail apa aja yang harus dilewati untuk mencuri semua emas itu. Divya diam-diam menyamar menjadi petugas kebersihan untuk memotret kartu akses penjaga karena nanti si penjaga itu akan dihubungi adiknya melalui aplikasi pencari jodoh. Di sisi lain, Gita mendapat informasi satu-satunya cara untuk bisa masuk ke kamar Vijay harus menggunakan kartu akses milik tamu. Setelah berhasil masuk, Gita mulai mapping, memperhatikan sekitar agar nanti gak kebingungan. Di malam hari mereka kembali berkumpul, lalu Gita menjelaskan hasil pengamatannya. Jasmine berkata dia bisa mengambil kartu akses itu asalkan punya waktu 2 menit aja berduaan dengan Vijay. Tapi Gita berkata aksi tersebut akan mustahil karena Vijay selalu dilindungi bodyguardnya. Akhirnya mereka menemui Bahlil di hotel untuk mengajak kerjasama mencuri emas milik Vijay. Pada awalnya Bahlil gak tertarik untuk ikut, tapi karena akan mendapat bagian yang besar, Bahlil memutuskan kerjasama karena udah bosan menjadi orang suruhan Vijay. Tibalah hari di mana Putri Vijay melangsungkan pernikahan dan mereka langsung beraksi sesuai dengan tugas masing-masing. Divya kembali menghubungi sang adik agar segera mengirim foto seksoy agar si penjaga kamera pengawas gak kuat dan keluar dari ruangan. Rencana tersebut pun berjalan dengan lancar karena si penjaga keluar menuju toilet dan tanpa berlama-lama, mau ngapain ke toilet? Divya langsung menghapus data rekaman dan mematikan semua kamera pengawas. Sementara itu Jasmine dan Bahlil bekerja sama demi mendapatkan kartu akses kamar Vijay. Dengan kemampuan mencopet, Jasmine gak perlu waktu lama untuk mendapatkan dompet milik Vijay. Tapi setelah dibuka, ternyata kartu akses gak tersimpan dalam dompet. Mereka pun kembali beraksi dan akhirnya berhasil mendapatkan kartu akses kamar Vijay. Mereka segera masuk ke kamar Vijay dan langsung mencari di mana emas batangan itu disimpan. Setelah mencari ke beberapa laci, akhirnya mereka melihat koper yang kemarin dibawa oleh anak buah Vijay. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung membuka koper itu dan ternyata mereka hanya bisa diam melihat emas batangan yang diincar ternyata gak ada. Divya mencoba mencari ke berbagai tempat di sana karena pasti emas tersebut masih ada di sana. Berbeda dengan Divya, Gita lebih memilih menenangkan diri karena semua yang mereka lakukan telah sia-sia. Secara tiba-tiba Putri Vijay masuk ke kamar dan sontak mereka pun segera bersembunyi. Suasana menjadi sangat menegangkan yang mana Putri Vijay merasa curiga karena ada sesuatu yang bergerak di bawah meja. Tapi beruntung aksi mereka agak ketahuan, lalu dengan cepat mereka segera keluar dari kamar.
Gita dan Divya merasa sangat putus asa, tapi Jasmine berkata mereka masih punya kesempatan karena ternyata besok Vijay bersama keluarga akan pergi naik jet pribadi dan membawa semua emas. You mean सोना यहाँ हो सकता है? Maybe. Hingga di keesokan hari, Jasmine menghubungi seorang petugas bandara agar mencegah dua pramugari jet pribadi Vijay berangkat dan mengambil kartu nama mereka. Setelah kartu nama itu berhasil didapatkan, tanpa berlama-lama Jasmine langsung mengubah foto dan akhirnya mereka pun bisa menjadi pramugari di jet pribadi Vijay. Mereka kembali punya harapan dan udah semakin dekat dengan emas yang diincar. Gita memasukkan pil tidur ke dalam semua minuman penumpang, tapi Jasmine dibuat kesal karena Putri Vijay terus meminta beberapa minuman. Saat yang lain udah tertidur, Putri Vijay masih aja gak tidur, padahal Gita udah memasukkan 9 pil tidur. सोचा पापा की परी। Saat semua penumpang telah tertidur, secara diam-diam Jasmine dan Gita pergi ke bagasi pesawat mencari koper-koper yang berisi emas batangan itu. Pada akhirnya mereka menemukan koper-koper berisi emas batangan tersebut, bahkan kini jumlahnya jauh lebih banyak. Tapi ternyata Putri Vijay terbangun lalu memergoki Jasmine dan Gita. Putri Vijay mencoba membangunkan ayahnya, tapi karena pil tidur yang diminum berdosis sangat tinggi, Vijay sama sekali gak bangun meskipun udah disiram. Jasmine dan Gita berusaha menyekap Putri Vijay karena tinggal sedikit lagi semua emas itu bisa mereka curi. Dengan susah payah Putri Vijay berhasil diikat, lalu Jasmine dan Gita merasa sangat senang karena gak lama lagi akan menjadi kaya raya. Beberapa saat kemudian Putri Vijay menghubungi pilot memberitahu bahwa para pramugari telah membajak pesawat. Tapi semua usaha Putri Vijay sia-sia karena ternyata yang menjadi pilot jet pribadi mereka adalah Divya. Wow! Untuk mengetahui bagaimana mereka beraksi sebelumnya, kita kembali pada malam di mana mereka akan kembali melakukan aksi pencurian. Ternyata pilot jet pribadi Vijay adalah orang yang udah kenal baik, bahkan naksir pada Gita. Meskipun Gita ilfil dan sangat muak, tapi demi mencuri semua emas batangan, Gita menemui pilot tersebut dan Gita mengajak si pilot itu untuk minum bareng, tapi tanpa disadari Gita telah memasukkan 7 pil tidur ke dalam minumannya. Setelah pilot tersebut tumbang, dia pun mengambil ID card si pilot dan diganti dengan Divya. Jasmine dan Gita sangat senang karena bisa membalaskan dendam pada Vijay dan semua emas itu akan menjadi milik mereka. Tapi baru aja merasa senang, mereka malah menjadi panik karena Divya kebingungan untuk mendaratkan pesawat. Jasmine mencoba menenangkan dan meyakinkan Divya bisa mendaratkan pesawat dengan aman. Tapi Divya berkata gak bisa karena kontrol pesawat ini berbeda dengan yang dulu dia pelajari. Dan tiba-tiba Gita menggablok Divya dengan sangat keras dan memaksanya mendaratkan pesawat karena jika tidak mereka akan mati sia-sia. Dari sana Divya kembali percaya diri dan mulai mendaratkan pesawat. Beruntung Divya berhasil mendaratkan dengan sangat baik, tapi pesawat tersebut gak kunjung berhenti, apalagi di depan ada sapi dan takut tertabrak. Tapi pada akhirnya, untuk pertama kali, Divya sukses mendaratkan pesawat tanpa mengalami kecelakaan. Setelah berjuang dengan sangat keras, mereka berhasil membalaskan dendam dan mencuri semua emas Vijay. Divya juga bisa mewujudkan mimpinya mendaratkan pesawat di bandara terbengkalai dekat tempat tinggalnya dulu. Secara mengejutkan, Divya ternyata udah menghubungi Jaifir agar menjemputnya dan menangkap Vijay. Meskipun yang dilakukan Divya, Jasmine, dan Gita adalah kejahatan, tapi karena Jaifir juga mendapat bagian, Jaifir gak menangkap mereka. Ya lagian, masa menangkap orang yang udah dicintai sejak dulu? Ya guys ya, mereka juga sengaja menyisakan sebagian emas sebagai barang bukti kejahatan Vijay.
Gak lupa mereka mengganti gaji para pramugari Kohinoor Airlines yang belum dibayarkan. Mereka sukarela memberikan sebagian emas hasil curian agar semuanya merasa senang. Kini mereka bisa hidup damai tanpa dihantui dengan masalah ekonomi lagi. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, karena saya diminta menjemput Teteh Jasmine, maka langsung aja ya. Oke lah bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.